Perselisihan di Kabinet Perang Israel kian panas di tengah Perang Gaza berkecamuk. Media Israel melaporkan ketidaksepakatan dalam kabinet mengenai kelanjutan perang di jalur Gaza dan negosiasi dengan Hamas. Benny Gantz, salah satu anggota Kabinet Perang, meyakini bahwa Israel perlu melanjutkan operasi daratnya di jalur Gaza. Sementara anggota Kabinet dan Menteri Keamanan Yoav Gallant dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih menunggu sinyal dari Hamas yang menginginkan kesepakatan lain. Meski demikian, sinyal negosiasi untuk pembebasan sisa tahanan belum muncul. Sebelumnya, Wakil Kepala Biro Politik Gerakan Hamas, Sheikh Saleh Al-Arouri, mengumumkan setelah gencatan berakhir proses negosiasi tahanan Israel akan ditutup. Ia menegaskan tidak satupun dari mereka akan dibebaskan sampai perang berakhir. Namun minggu lalu sumber politik Israel mengatakan bahwa Israel siap melakukan gencatan senjata tambahan. Sumber tersebut menyatakan keputusan ada di tangan Hamas. Sebagai informasi, Israel kembali melanjutkan agresinya pada Jumat 1 Desember di jalur Gaza setelah gencatan senjata berlangsung sekitar 1 minggu. Kelompok militan Hamas disebut menggunakan zat beracun untuk membunuh pasukan IDF yang bertugas di pangkalan Nahal Oz. Demikian hasil dari investigasi terhadap kematian tentara pengintai IDF pada 7 Oktober 2023. Serangan terhadap pangkalan Nahal Oz yang terletak kurang dari 1 km dari perbatasan Gaza terjadi di awal serangan mematikan yang dilakukan oleh Hamas. Melansir The Time of Israel, Kamis 14 Desember, pasukan IDF tewas lemas hanya beberapa menit setelah menghirup gas beracun yang mudah terbakar. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Channel 12, zat beracun diduga dilempar melalui pintu masuk gedung yang menampung pusat komando tentara pengintai. Salah satu tentara IDF yang ada di pintu masuk gedung sempat berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil dan api terus menyebar. Api menyebar hingga memasuki pusat komando tentara pengawas yang saat itu ada sekitar 22 orang. Para tentara Israel tetap berusaha menghalau asap, namun efek gas tidak bisa terhindarkan. Para prajurit mulai meninggalkan ruangan dan mencari jalan keluar. Mereka mulai batuk-batuk dan ada yang tidak bisa bernafas. Pasukan IDF terjebak di gedung tersebut karena pintu darurat juga terbakar. Hingga akhirnya mereka yang masih sadar keluar dari jendela kamar mandi. Selama serangan di pangkalan Nahal Oz, 15 tentara pengintai IDF tewas dan 6 lainnya disandra. Hanya 7 tentara IDF yang lolos dari api beracun yang menewaskan banyak korban dalam hitungan menit tersebut. Segala pengaturan di Gaza tanpa Hamas disebut hanyalah sebuah ilusi dan fata morgana, demikian disampaikan Ismail Haniyeh, pemimpin gerakan Hamas dalam pidatonya pada Rabu 13 Desember. Haniyeh menegaskan bahwa gerakan Hamas terbuka terhadap ide dan inisiatif apapun untuk menghentikan perang. Ia juga menekankan bahwa pengaturan apapun tentang masa depan Gaza tanpa Hamas tidak akan berhasil. Dalam kesempatan itu, Haniyeh juga menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB terkait gencatan senjata. Ia meyakini menertibkan rumah Palestina akan diikuti dengan jalur politik yang menjamin hak rakyat Palestina atas negara merdekanya. Sebelumnya, Hamas tidak peduli dengan ultimatum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berjanji akan membinasakan kelompok perlawanan Palestina tersebut. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan menyatakan tidak akan membebaskan para sandera kecuali dengan satu syarat. Di sisi lain, PBB berhasil mengadopsi resolusi terkait Gaza pada Selasa 12 Desember lalu. Resolusi tersebut menyerukan gencatan segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberi akses kemanusiaan terhadap para sandera atau tawanan. Meski PBB berhasil mengadopsi, tetapi resolusi ini tidak bersifat mengikat dan tidak ada jaminan Israel bakal mematuhinya. Terungkap taktik kelompok militan Hamas menggunakan api beracun untuk melumpuhkan pasukan pengintai IDF di pangkalan Nahal Oz pada 7 Oktober 2023. Zat beracun tersebut mampu membunuh belasan prajurit Israel hanya dalam beberapa menit saja. Akibat peristiwa ini, 15 tentara Israel dilaporkan tewas dan 6 lainnya disandra oleh Hamas. Hanya 7 tentara Israel yang lolos dari api beracun dan selamat.
Berdasarkan hasil investigasi, gas beracun dilempar ke pintu gedung yang menampung pusat komando tentara pengintai. Gas tersebut terbakar dan terus menyebar hingga menyebabkan tentara mati lemas dalam beberapa menit. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Channel 12, para tentara sempat menghalau asap dengan meredam tisu dengan air untuk mengisi celah di bawah pintu. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan efek gas mulai terasa. Hingga akhirnya sebagian tentara yang selamat berhasil keluar melalui jendela kamar mandi. Kebohongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut membuat kematian tentara IDF di jalur Gaza semakin bertambah. Demikian disampaikan oleh pemimpin oposisi Israel Yair Lapid dalam cuitan Twitternya pada Rabu 13 Desember. Dikutip Tribunnews.com, Yair Lapid menuding Netanyahu menghindar dari tanggung jawab atas terbunuhnya tentara di jalur Gaza. Ia mengatakan Netanyahu menciptakan perselisihan dengan Amerika Serikat dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz serta Gadi Eisenkot. Sebab Netanyahu menentang upaya Amerika Serikat untuk mengizinkan otoritas Palestina memerintahkan jalur Gaza pasca perang. Washington berpendapat harus ada otoritas atau pemerintahan Palestina di Gaza pada periode pasca perang. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat hingga kini setidaknya 18.608 warga Palestina terbunuh, sementara 50.594 terluka dalam serangan Israel sejak itu. Lebih lanjut, Lapid menyebut Netanyahu terlalu bahaya dan tidak bisa terus menjadi kepala negara Israel. Diketahui Yair Lapid adalah mantan Perdana Menteri Israel ke-14 yang pernah memerintah pada 1 Juli 2022 hingga 29 Desember 2022. Pria kelahiran 5 November 1963 itu saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel dan Ketua Partai Yesh Atid. Sebelum masuk ke kancah politik tahun 2012, ia merupakan seorang jurnalis, penulis, presenter TV, dan pembaca berita. Israel mulai kehilangan dukungan internasional terkait perangnya di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mulai berselisih dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal masa depan Gaza setelah perang dengan Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bahwa pemerintahan sayap kanan Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina. Menurutnya, Netanyahu harus mengubah pemerintahannya terkait konflik Israel dan Palestina untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap konflik tersebut. Seraya menambahkan bahwa pemerintah Israel tidak menginginkan solusi dua negara. Adapun pernyataan Joe Biden ini muncul setelah Netanyahu mengakui bahwa ada ketidaksepakatan dengan Biden mengenai jalur Gaza pasca perang. Amerika Serikat telah berulang kali menyerukan solusi dua negara terhadap konflik pasca perang di Gaza. Washington mengatakan pihaknya lebih suka menjadikan Gaza di bawah kendali otoritas Palestina. Namun sebuah usulan ini secara terbuka ditolak oleh Benjamin Netanyahu. Di sisi lain, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa segala pengaturan di Gaza tanpa Hamas hanyalah sebuah ilusi dan fata morgana. Ia menekankan bahwa pengaturan apapun tentang masa depan Gaza tanpa Hamas tidak akan berhasil. Haniyeh pun menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB terkait gencatan senjata. Amerika Serikat dan Israel mulai berselisih terkait penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menganggap bahwa masalah Israel adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan pada Kamis 14 Desember 2023 bahwa Joe Biden adalah mitra dari Israel. Oleh karena itu, Biden mendukung Netanyahu di saat-saat sulit. Bahkan AS melakukan segala daya untuk menjelaskan kepada Netanyahu terkait keterbatasan yang dihadapi. Joe Biden beberapa hari lalu meminta Netanyahu untuk mengubah arah perang di jalur Gaza. Ia memperingatkan Netanyahu atas hilangnya dukungan global. Joe Biden mengatakan Netanyahu perlu mengubah pemerintahan di Israel. Hal ini menyusul pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang menolak solusi dua negara. Netanyahu justru memilih untuk melarikan diri dari solusi dua negara, bahkan PM Israel itu mengorbankan pertumbuhan Hamas. Haaretz mengindikasikan bahwa Netanyahu telah mengubah penolakannya terhadap pembentukan
negara Palestina menjadi puncak kampanye untuk tetap menjadi Perdana Menteri yang saat ini ia jalankan. Oleh karena itu, ia dengan cepat menanggapi pernyataan Joe Biden dan memperjelas posisinya dengan menyebut tidak akan membiarkan Israel mengulangi kesalahan Oslo. Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa masalah Amerika Serikat dengan Israel bukanlah dari Ben Gvir dan pemerintahan, melainkan masalah Israel adalah Netanyahu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.